إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan. Ya. Dari hadis Abu Hurairah yang tadi kita pahami bagaimana mengenal nama-nama Allah akan menambah keimanan kita. Seorang mukmin katakanlah mengenal 3 sifat. Yang pertama adalah tentang sifat rahmah dengan nama Ar-Rahman, dengan sifat maghfirah dengan nama Al-Ghafur. Coba kita perhatikan 2 nama dan 2 sifat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah, memiliki nama Ar-Rahman. Lalu kita mentadaburi, lalu kita mencermati, menelaah bahwa rahmat Allah rahmatul wasi'ah, rahmat yang sangat luas. Dan Allah telah menyatakan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa rahmati sabaqat ghadabi. Berikan contoh di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah, bahwa apabila seorang yang kafir masuk Islam, maka setiap kebaikan yang ia lakukan ketika di masa kekafiran akan ditulis setelah dia masuk Islam. Tetapi setiap keburukan yang dia lakukan di zaman kekafirannya setelah masuk Islam maka dihapus oleh Allah Ta'ala. Maka ini rahmat Allah. Maka ini akan menambah rasa cinta dan akan menambah rasa roja, pengharapan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Durrahmah. Ketika Allah Ta'ala telah memberikan nama Al-Ghafur dan telah memiliki sifat maghfirah, lalu Allah Ta'ala memiliki lautan maaf. Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubata abdin malam yugargir malam tatlu syamsu min maghribiha. Bahwa pintu taubat tidak pernah ditutup oleh Allah Ta'ala selama belum syakratul maut, selama belum terbit matahari dari fajar, dari barat. Maka akan timbul dalam hati seseorang itu, dalam jiwa seseorang itu sifat roja. Kemudian akan semakin tumaninah dan semakin teguh keimanannya. Kenapa? Dia memahami akan rahmat dan maghfirah Allah Ta'ala. Pelajari nama yang lain. As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. 3 nama dan 3 sifat yang maha sempurna. Al-Alim menetapkan sifat ilmu al-kamil, al-muhit bi kulli syai'. Nama Al-Alim menetapkan sifat ilmu, ilmu yang meliputi segala sesuatu. As-sirru wal jahru, meliputi kepada yang tersembunyi, yang jahar. Al-batinu wa dhahir, yang tersembunyi, yang dhahir. Kemudian As-Sami menetapkan sifat as-sam'u, mendengar, dan pendengaran Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Al-Basir, Allah Ta'ala melihat, dan penglihatan Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Lalu apa? Akan timbul bagi seorang itu adalah at-tahafudz ala taatillah.
at-tahafud antarki imdat antarki maksiatillah. Seseorang itu dengan mengetahui Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, maka ia akan menjaga setiap bentuk ketaatannya. Dia akan menjaga dalam rangka menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Kenapa? Dimanapun dia berada, dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, mendengar. Maka ia mengamalkan tuntutan dan paham kepada nama-nama ini, bertambah keimanannya. Ketika dia mendapatkan kesulitan, ketika dia berhadapan dengan musibah, ketika berhadapan dengan malapetaka, ketika berhadapan dengan musuh, maka dia senantiasa tahu Allah melihat, Allah akan mendengar hambanya orang-orang beriman, Allah akan menolong orang beriman. Maka tumaninah di dalam hatinya. Kenapa? Dia tahu kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Ketika seorang mukmin mengetahui innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Ta'ala maha dahsyat siksanya, maha dahsyat murkanya, maka dia akan timbul dalam dirinya ada rasa takut. Kenapa? Sebab tahu kepada nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka Allah telah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Khasyah bima'rifatin, dengan sebab makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui nama-namanya. Bahkan ketika orang beribadah akan sempurna ibadahnya kepada Allah Ta'ala ketika ia paham kepada nama dan sifat Allah. Kita berikan contoh. Thiqatun nafas, orang yang timbul dalam hatinya keyakinan yang penuh. Kenapa? Sebab dia tahu apa yang ada di sisi Allah. Kita berikan contoh. Ketika orang berkata ya Razik urzukni, tapi hatinya tidak begitu paham bahwa Allah yang memberikan rezeki. Gimana? Ya Razik urzukni, ya Rahim irhamni, ya Ghafur ighfirli, ya Hafid ihfadni. Maka dalam berdoa dengan adab, ketika dia paham kepada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, dia tidak mengatakan ya Rahim urzukni, dia tidak mengatakan ya Ghafur ighfirli, tetapi ketika dia berdoa dengan adab juga, dia mengatakan ya Rahim irhamni. Lalu kenapa dia meminta rahmat? Sebab dia tahu Allah Maha Rahmat. Bahkan kenapa orang-orang yang meminta ke kuburan, orang-orang yang mendatangi ke kuburan lalu meminta kepada penghuni kubur, sebab dia tidak paham bahwa Allah Ta'ala adalah Ar-Razik Al-Mutlaq, bahwa Allah adalah pemberi rizki yang mutlak. Maka dia meminta kepada selain Allah Ta'ala. Dia tidak paham kepada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan ketika memintanya yang dinamakan thiqatun nafas, orang itu yakin penuh. Saya berikan contoh. Orang yang melakukan maksiat umpamanya, katakanlah sering saya ditanya, orang yang tadinya berada dalam lingkup yang terlarang, katakanlah dia bekerja dalam sebuah instansi yang berkaitan dengan riba, maka terkadang sejauh mana dia keyakinan bahwa Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya dan Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka sejauh itulah akan terdapat tumaninah di dalam hatinya. Kenapa dia keluar tumaninah? Kenapa dia keluar itu dengan tumaninah? Sebab keyakinan yang penuh kepada Allah Ta'ala, makrifat yang sempurna. Kita berikan contoh. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq ketika waktu itu ia mengimpakkan seluruh hartanya? Karena keyakinan yang penuh bahwa Allah akan menggantinya. Sebab ia yakin harta tidak berkurang dengan sebab sedekah, makrifat ya, yang tinggi kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah at-ta'ammul bimahasini dinil Islam.